Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kami di channel yang tercinta kita, di channel podcast NU Wajo. Nah, di kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat luar biasa, yang dimana pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah pembahasan yang sangat seksi. Kenapa saya mengatakan hal seperti itu? Karena kenapa pembahasan ini jarang sekali kita temui di sosial media ataupun dimanapun itu. Karena pembahasan seperti ini, kalau dalam bahasa Bugis orang tua kita mengatakan bahwa yakutan apa nih runtuk, isapa apa nih runtuk. Maka dari itu kita langsung mulai saja bersama saya host Iqbal Usman di sini. Kita kedatangan Guruta Alena Guruta Dr. Andi Najamudin SAG MAG. Selamat datang Pung di podcast. Selamat datang. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jadi apa kabar hari ini Pung? Baik, alhamdulillah. Jadi untuk memulai percakapan atau pembahasan kita di kesempatan ini Pung, mungkin bisa sedikit diceritakan bahwa kira-kira apa yang melatar belakangi sehingga Guruta atau bagaimana perjalanan sehingga Guruta bisa menjadi tokoh dalam hal ini sebagai khalifah tarekat Halawatiyah Saman di Kabupaten Wajo. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Bung. Baik Nanda, kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik MU yang kami banggakan semuanya, semoga sehat ya, dan panjang umur, dan selalu diberkahi oleh Tuhan. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pada siang ini menjelang sore, kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, yang menjadi panutan suri teladan bahkan menjadi rahmatan lil alamin. Pada kesempatan ini, baik saya akan mencoba memberikan kejelasan kenapa saya pribadi langsung artinya masuk atau menjadi salah satu tokoh atau penganut Halawatiyah Saman di Kabupaten Wajo. Jadi sejarah historisnya itu dari keturunan. Jadi ayahanda saya adalah pimpinan tarekat Halawatiyah Saman di Kabupaten Wajo, namanya Haji Andi Hamzah Wan Lipi. Haji Andi Hamzah Wan Lipi ini dia punya ayahanda kakek buyut saya, namanya Haji Muhammad Saleh Wan Lompoh. Itu adalah pimpinan terpusat di Maros, dan dia punya saudara, bertiga bersaudara namanya. Yang pertama beliau yang tertua, yang dituakan Haji Muhammad Saleh, panggilan Wan Lompoh. Yang kedua Haji Muhammad Aming, panggilan Wang Aming. Dan yang ketiga Haji Muhammad Ibrahim, panggilan Puan Solong. Yang itu tadi Puan Aming, panggilan Puan Nabah. Itu ya. Jadi tiga bersaudara ini semuanya pernah mengaji di Mekah selama lebih 10 tahun semuanya. Ada juga saudaranya perempuan namanya Puan Ngona, tinggal di Lepak Kome Maros. Dan ayahanda saya berdomisili di Wajo, Desa Lempeng, Kabupaten Wajo, Kecamatan Kuamana. Maka dialah yang mengembangkan ajaran tarekat Halawatiyah Saman di Kabupaten Wajo. Bukan cuma di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, tapi pada khususnya di Kabupaten Wajo. Dan itu turun-temurun ya, turun-temurun. Dan alhamdulillah amanah diberikan ke saya sebagai tokoh atau sebagai khalifah ke anaknya langsung. Karena saya bersaudara, ada beberapa bersaudara. Dan itulah sehingga sampai sekarang saya melaksanakan ajaran tarekat Halawatiyah Saman. Saya penganut tarekat Halawatiyah Saman yang betul-betul ketat dan senantiasa melaksanakan ajaran Halawatiyah sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, dan saya mursyid tarekat Halawatiyah Saman. Jadi itu sebetulnya, sehingga mau tidak mau saya harus punya tanggung jawab, mau tidak mau saya punya amanah besar dari Allah.
dari Semursyid Tarekat Halwatul Samman. Saya kira itu. Kalau berbicara masalah tarekat, Pung, Nah, kira-kira apa yang membedakan tarekat Halawatiyah Samman ini dengan tarekat-tarekat lainnya dalam dunia tasawuf? luar biasa ya. Pertanyaan ini yang sangat luar biasa sekali dari anak-anakku semuanya, dari pengurus grup Wajo. Jadi baik, saya akan mencoba menjelaskan yang membedakan tarekat Halwatul Samman dengan tarekat-tarekat lain. Jadi Samman itu adalah dinisbatkan kepada guru Semursyid tarekat Halwatul Samman. Sama hanya dengan tarekat Halwatiyah Yusuf Said Halwati. Ya. Itu dinisbatkan kepada gurunya. Gurunya. Maksudnya itu Yusuf Said Halwati. Begitu juga Halwatul Samman. Jadi sebelum saya jelaskan lebih detail, terlebih dahulu saya jelaskan apa itu tarekat. Iya, Pung. Ya, jadi tarekat itu supaya tidak disalahpahami oleh saudara-saudara kita dari umat Islam itu sendiri yang belum memahami itu apa itu tarekat. Pertama, tarekat dalam bahasa Arab yaitu thariqah, artinya jalan atau perjalanan hidup seorang hamba atau metode, cara, sistem, haluan atau mazhab. Jadi salah satu tokoh tasawuf mengatakan, yaitu Jami' Salibah, mengatakan bahwa secara harfiah tarekat adalah jalan yang terang lurus yang memungkinkan sampai pada tujuan dengan selamat. Jadi tarekat sebagai jalan yang ditempuh para sufi. Tarekat berarti jalan yang berpangkal dari jalan yang utama. Artinya apa? Pendidikan spiritual itu merupakan cabang dari jalan utama yang terdiri atas hukum ilahi. Ya, tempat berpijak bagi setiap muslim. Tidak ada anak jalan kalau tidak ada jalan utama. Ya. Jadi sama juga dengan pengalaman spiritual, pengalaman spiritual yang terdiri atas hukum ilahi itu sendiri, berpijak bagi setiap muslim. Tidak ada jalan kalau tidak ada jalan utama. Sama juga dengan pengalaman spiritual, tidak mungkin dia dapat apabila perintah syariat yang mengikat itu tidak ditaati terlebih dahulu. Jadi perintah syariat itu harus ditaati terlebih dahulu dengan syariat yang benar, ya, dan baik. Yang kedua, adapun perbedaan tarekat Halwatul Samman dengan tarekat yang lain. Tarekat Halwatul Samman salah satu tarekat yang muktabarah yang ada di Indonesia. Kalau tarekat muktabarah yang ada di Indonesia sekitar 40-an. Dan benar itu. Jadi tarekat Halwatul Samman salah satu tarekat yang muktabarah di dunia tasawuf, di dunia termasuk di Indonesia. Yang jumlahnya sekitar 40 tarekat muktabarah. Tarekat Halwatul Samman dinisbahkan pada nama Syekh Muhammad Abdul Karim Al-Samman 1718-1777, di mana dan tarekat ini adalah tarekat yang pertama yang memiliki pengikut yang sangat besar di Indonesia. Terus Samman itu adalah nama marga yang melekat pada nama salah seorang sufi besar yang mengembangkan tarekat Halwatiyah di Madinah. Nama Samman kemudian dinisbatkan kepada tarekat Halwatiyah menjadi Halwatiyah Samman. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Beliau lahir di Madinah tahun 1130 Hijriah, wafat tahun 1189 Hijriah. Tarekat Halwatiyah Samman seperti tarekat-tarekat yang muktabarah lainnya, kesemuanya adalah mencari ridha Allah. Itu kesamaannya ya. Di semua tarekat yang muktabarah adalah mencari ridha Allah dengan melalui tasawuf. Ya, melalui tasawuf, melalui tawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertawassul kepada Semursyid tarekat masing-masing, termasuk di dalamnya bertawassul melalui dengan doa, salat, puasa dan ibadah-ibadah yang itu salah satunya ya. Salah satu kunci keberhasilan seorang murid
untuk mendapatkan ridha Allah. Terus perbedaannya di sini, Iya bang. kalau halwati samang itu sikirnya jar, Oh, mengucapkan kalimat tauhid, tauhid. mentauhidkan Allah, la ilaha illallah dengan penggalan 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 Oh, Allah, 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 ah, ah, ah. Kenapa dipenggal? Saya berikan contoh. iya bang. Banyak di waktu itu. Banyak bang, banyak. Baik, berikan contoh. Itu dipenggal itu kalimat tauhid la ilaha illallah. Ibaratkan kita masuk hutan. Iya bang. Ada seseorang yang mencari, yang mau membangun suatu rumah, bangunan, rumah kayu misalnya. Iya bang. Dia melihat salah satu pohon besar, maka untuk menjadikan pohon itu, kayu itu menjadi rumah baru atau rumah panggung, maka harus itu disensong. Ya, Ya, disensong. sesong. Ada yang menjadi tiang, Iya. ada yang menjadi papan, kemancaji semehe, balo-balo, Balo. dan semuanya tanpa dipenggal-penggal atau tanpa dirusak, maka itu tidak akan menjadi rumah. Wah. Begitu juga kalimat tauhid la ilaha Iya, Pak. illallah itu penggal-penggal la ilaha illallah, 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 Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah itu adalah diucapkan dengan kalimat, ucapkan dengan lisan. Tulisan. Ini. Dalam tarekat al-Saman, zikir itu dapat empat. Ada zikir di lisan, itu sudah diucapkan oleh lidah dengan Lidah. seluruh anggota badan. Iya bang. Lidah. Al-Saman itu di samping dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dia juga bergerak tubuhnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah. Agar supaya bukan cuma lidah yang berzikir, tapi semua anggota badan berzikir, sama hanya dengan biasa kita melihat pohon-pohon itu kena air. Iya bang. Bukan cuma manusia berzikir, pohon-pohon berzikir, bertasbih kepada Tuhannya, mengucapkan kalimat tauhid. Cuma kita tidak tahu bagaimana. Yang tahu kita hari ini sebagai Islam, manusia itu berzikir begitu. Begitu juga kita seorang hamba Allah senantiasa berzikir, kita bergerak. Karena kenapa? Karena manusia itu bukan cuma lidahnya yang berdosa, tapi seluruh anggota badannya itu berdosa. Makanya kita bergerak, kita gerakkan semua anggota badan supaya dosa-dosanya itu hilang, jatuh satu persatu seperti guburnya daun-daun dari ranting-ranting kayu. Maka gugur tidak dosa itu seorang hamba yang yakin senantiasa berzikir kepada Allah. Kalau tarekat yang lain masing-masing punya wirid. Iya. Misalnya Yusuf, tarekat Halwati Yusuf tadi Al-Badi, zikirnya dalam hati. Dalam hati. Saya pernah wawancarai, saya punya pembimbing saya waktu saya S2, namanya Profesor Dr. Abu Hani. Dia adalah mantan Rektor 45 almarhum. Dia orang tarekat Yusuf. Saya tanya, Prof, kalau kita tarikatnya dari apa? Saya tarekat Yusuf. Kalau Anda, saya tarekat Saman. Bagus itu Saman bergerak. Kalau kami hanya dalam hati. Dalam hati itu ya jadi Saman. Kalau begitu juga tarekat yang lain. Ada juga berzikir mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah seperti Nasabandi. Nasabandi akhirnya tarekat Nasabandi itu tarekat juga ini terbarak. Berzikir juga mengucapkan suara keras. La ilaha illallah tapi dekna balik. Tidak dipenggal. Jadi dengan tarekat Samani, tarekat Halwati Samang itu 3 kali la ilaha illallah, 100 kali innal qatul illallah, 100 kali Allah Allah, terus 300 kali semua. Bahkan lebih itu hanya sebagai sebagai paling mendasar ini 300, bahkan ada yang 10 kali saja. 10 kali. Kenapa kami lakukan 10 kali zikir dalam hati? Itu pun dalam hati. Kalau ada kesibukan, ada tamu, bukan di tempat yang dikuasai oleh Al-Wati. Misalnya di masjid umum. Bukan rumah Al-Wati. Jadi kalau khusus untuk tempat yang dikuasai oleh Halwati Asrama mesti misalnya maka situ berzikir jarang.
Kesudahan ya Allah, wa asruhu qalakum dzalika wa innahu alimun bisa'ati sudur. Kecilkan atau besarkan selawat. Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Kemudian, tapi kalau halwat saman tidak menguasai, maka si musik itu melarang keras. Jangan melakukan artinya sesuatu hal yang tidak, yang bisa menimbulkan gesekan-gesekan sosial. Ya, Nah itu hindari semua Bang. bisa orang mengira kita ini apa karena atas tingkah laku kita juga. Jadi tapi kalau di tempat itu dikuasai oleh halwatnya, silakan bersikir jahat. Iya. Harus Ya. termasuk masjid yang dikuasai. Kan ada beberapa masjid yang dibangun oleh dari halwatnya sama dua, bukan cuma dua di selatan. Di situ media bersikir jahat. Begitu juga rumah, dari rumah ke rumah. Jadi kami tarekat halwatnya sama itu setiap malam itu kami pindah dari rumah ke rumah. Oh, Salat berjamaah sekaligus silaturahmi bersama dengan jamaah. Setiap malam. Setiap malam. Gila. Jadi situ nih kami lakukan zikir jahat. La ilaha illallah, 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 Allah, Allah. Itu kami membiasakan supaya selalu dekat dengan Allah. perbedaan yang dijelaskan tadi pun dari ke-40 yang tarekat tadi, berarti perbedaannya terletak pada zikirnya, wiridnya. Iya. Ya, luar biasa. Bang. Saya kira itu Anda. Iya, Bang. Dari Dan iya, Bang. Dan dari penjelasan tadi pun mengenai tarekat halawatiyah, berarti tarekat ini bisa dikatakan sebagai jalan untuk menuju jalan untuk ridho Tuhan. mendapatkan ridho Tuhan, atau bisa dikatakan jalan sufi. Ya. Nah, kalau dari penjelasannya tadi pun yang di awal mengenai latar belakang, kira-kira apakah ada sejarah awal pun tarekat halawatiyah Saman ini masuk di Indonesia, khususnya di Kabupaten Wajo itu sendiri, Bang? Baik, saya akan jelaskan biografinya atau sejarah masuknya tarekat halawatiyah Saman di Indonesia sampai di Selatan dan Wajo. Begini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum menerima tugas besar kerasulannya sebagai nabi dan rasul, beliau aktif melakukan hidup kerohanian. Rasulullah pergi memisahkan diri dari halayak ramai, berhalwat di Gua Hira. Rasulullah tafakkur, memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan penuh keikhlasan dan kesucian memikirkan kebesaran Allah dengan penuh keikhlasan dan kesucian hati, beliau bersikir kepada Allah, sehingga kadang-kadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa hubungannya dengan dunia luar terputus. Artinya dunia itu tidak ada di dalam hatinya. Keadaan seperti ini berlangsung terus, menerus sampai tiba saatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul untuk seluruh umat manusia. Tarekat Samaniyah didirikan oleh Muhammad bin Abdul Karim Al-Quraisy Al-Madani Asy-Syafi'i, yang lebih dikenal dengan As-Samman. Itu namanya Samman. Dilahirkan di Madinah pada tahun 1130 Hijriah. Al-Samman belajar kepada Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi dan menerima tarekat halwatiyah Samman dari Mustafa bin Kamil al-Din al-Bakri. Tarekat Samman ini adalah gabungan dari berbagai tarekat, di mana As-Samman ini berafiliasi seperti Halwatiyah, Qadariyah, Jabadiyah, Qadariyah, Adiliyah, Syaziliyah, dan tarekat-tarekat yang lainnya. As-Samman adalah salah seorang ulama sufi terkenal yang terpengaruh di dunia sufi, yaitu di Madinah. Terus tarekat halwatiyah Samman masuk di Indonesia sekitar tahun 1820. Ini dari Aceh ya. Jadi ada tari Samman itu di Aceh. Ya, tari Saman. Itu asalnya tari Saman itu bergerak. Iya, Bang. Itu sebenarnya. Jadi kalau halwatiyah Samman itu ada juga tari Saman berdiri. Berdiri, Bang. Berdiri itu namanya Ratib Sama.
berdiri. Jadi kalau sudah kita bersikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 Allah, agak sudah tidak bisa ditahan lagi ada semangat, Iya, iya, Bang. semangat akhirat di situ sudah membara semangat akhirat, kerinduan sudah memuncak. Terkadang orang sudah berdiri, itu namanya samang. Bersikir la ilaha illallah, 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 bersikir berdiri, diangkat, digerakkan semua anggota badan itu, termasuk kaki diangkat itu tarik sambang itu, termasuk yang ada di Aceh itu dari sana. Terus masuk di Sulawesi Selatan sekitar tahun 1825, sekitar 5 tahun bedanya sudah ada di Sulawesi Selatan. Terus yang itu tadi yang mengembangkan tarekat Hadratus Samang itu dari ayahandanya Pang Abdullah, dia melahirkan tiga anak. Tadi saya sampaikan, Wan Lompo, Wan Solo, Wan Nabah. Masing-masing tiga pucuk pimpinan semusik tarekat Hadratus Samang ini juga memiliki anak masing-masing. Wan Lompo ini memiliki juga anak tiga. Yang pertama Haji Andi Amiruddin Fattakarai, itu sudah almarhum, yang berdomisili di Kapten Maros. Anak keduanya bernama Haji Andi Hamzah Tuan Nipi, yang berdomisili di Wajo. Panggil Wang Ulugalung. Itu. Terus ada lagi yang satu namanya Haji Andi Sejaruddin Malik Kuat Tompo. Ada juga anaknya itu Kuat Tompo di Kaptennya, yang anaknya Kuat Nipi ini termasuk saudara saya di Kaptennya, namanya Haji Andi Mukhtar Palaguna. Itulah yang menjadi musik. Itu tadi anaknya Kuat Tompo Andi Sejaruddin Malik, namanya Andi Wahidin, panggilan Puan Wahyu. Kalau saya di Lugalung. Mas saya di Najamuddin. Tidak ada panggilan saya. Nama saya. Jadi saya berkelumur di dunia pendidikan. Alhamdulillah di Unisak sekarang. Jadi itu perjalanan. Maka ayahanda saya lah yang mengembangkan ajaran tarekat Hadratus Samang di Kabupaten Wajo khususnya, dan di Kabupaten Kupate yang ada di Sulawesi Selatan, dan sudah ratusan khalifahnya di Sulawesi Selatan. Dia sudah almarhum orang tua saya. Sekarang saya yang melaksanakan amanahnya khususnya di Kabupaten Wajo. Saya bukan musik. Saya cuma hanya sekedar sebagai tokoh saja, sebagai khalifah, bukan musik tarekat bukan ya. Takut menjadi musik. Jawabnya di akhirat luar biasa itu yang orang musik. Saya hanya sebagai tokoh halawatiyah, mengemban amanah dari orang tua saya. Saya kira itu perjalanannya sejarah halawatiyah, dan banyak khalifah-khalifah yang ada di Kota Wajo. Itulah yang menyampaikan ke masyarakat utamanya, jamaah-jamaah, supaya selalu melaksanakan ajaran agama itu, ajaran agama Islam dengan baik dan benar. Itu hablum minallah dengan hablum minannas itu dijaga baik-baik. Itu saya kira itu, Nanda. Ya, kalau mendengar dari penjelasannya Guru tadi mengenai latar belakang masuknya di Kabupaten Wajo, yang di mana di Sulawesi Selatan sudah ratusan ataukah sudah banyak yang mengikuti tarekat Halawatiyah Saman. Nah, kira-kira apa inti dari ajaran Halawatiyah Saman ini pun, dan bagaimana kira-kira masyarakat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Baik. Wah, tambah lama nih, tambah masuk ini inti daripada ajaran tarekat. Jadi dulu sebenarnya begini Anda ya. Ada segelintir orang bahwa kalau Hadratus Samang itu tertutup. Ya, Bung. Ya, saya mau jawab tidak tertutup. Buktinya sekarang saya sudah transparansi ke Anda semua ya, pengurus PBNU Kabupaten Wajo. Jadi inti ajaran tarekat Hadratus Samang itu adalah Al-Quran dan hadis. Tidak jauh dari situ. Tidak jauh. Itu penafsiran dari kami para ilmu tasawuf adalah para ulama-ulama kita, ulama tasawuf. Jadi khusus untuk ajaran Hadratus Samang itu adalah atau wirik-wiriknya. Intinya itu tadi Al-Quran. Tidak bisa kita lepas dari Al-Quran. Kalau kita lepas dari Al-Quran, tersirat dan tersurat. Itu ya, tersirat dan tersurat itulah Al-Quran. Juga hadis, qiyas dan ijma.
itu ada Al-Quran, hadis, qiyas dan ijma. Itu tidak bisa lepas dari situ. Al-Quran diterjemahkan oleh para ulama kita, ditafsirkan oleh para ulama kita. Begitu juga hadis. Nah, kami itu di situ, kami adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Nah, kami adalah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan dari golongan lain. Jadi sama dengan PBMU, sama dengan As-Sadiyah, DDI, Grup Taklim Mangkoso, sama itu. Tapi Halwatis Samang itu punya tarekat. Punya tarekat Halwatis Samang. Tarekat itu adalah jalan mendekatkan jalan kepada Allah, ya. Itu. Nah, itu yang intinya adalah pertama itu selalu memperbanyak selawat. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum kami berzikir, kami itu berselawat. Ada bacaannya itu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhir, dan seterusnya sampai panjang itu, panjang lebar itu. Setelah itu kita berzikir, kita membaca surah Al-Fatihah dulu sampai kepada Ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu intinya itu. Jadi kalau kita mau ada connect antara umat Muhammad dengan Muhammad Rasulullah, itu harus kita bacakan surah Al-Fatihah sampai kepada Ruh Muhammad supaya connect, supaya kita minta supaya Rasulullah membukakan pintu kalbunya, pintu ruhnya, supaya ada angka as-sitaman, angka sejepungan antara umat atas si bawah. Jadi ada konek di situ, ada kontak batin antara umat Muhammad dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara umat Muhammad dengan para musyrik tarekat Halwatis Samang. Dialah yang meminta kepada guru-gurunya sampai kepada Rasulullah dibukakan pintu ruhnya sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ajaran Halwatis. Itu bertawassul kepada Rasulullah. Jadi kita bersalawat dulu baru kita bersikir, karena sikir itu panas. Allah. Jadi kalau kita tidak melalui dengan salawat kepada Rasulullah, ya biasa tidak terkontrol. Tapi kalau kita bersalawat kepada Rasulullah, maka insya Allah terkontrol hidup kita. Baru kita bersikir. Karena Rasulullah Muhammad itu adalah panutan, dia adalah rahmatan lil alamin. Ya. Jadi Rasulullah itu diciptakan oleh Tuhan, dirikan Nabi dan Rasul untuk seluruh umat. Ya, sedangkan Rasulullah itu untuk Allah itu sendiri. Jadi kita dari Rasulullah dari Allah. Jadi kita harus memahami itu inti daripada hidup kita itu. Itu intinya, ya. Baru kita berzikir la ilaha illallah, Allah. Terus harus rutin sholat berjamaah. Sholat berjamaah apa? Utamanya sholat berjamaah Isya dan subuh. Karena disitulah kami lakukan zikir jahar. Gitu, ya. Itu membedakan. Halwatis Samang itu melakukan zikir jahar besar itu setelah sholat Isya dan setelah sholat subuh. Kenapa? Karena nanti ada orang dengar, karena sudah Isya ini kan tidak banyak orang. Kita tidak ganggu. Kalau kita berzikir setelah luhur atau asar atau maghrib, banyak orang yang nanti terganggu. Itu toleransi kami terlalu tinggi kepada umat yang lain, golongan-golongan Islam. Mari kita bersatu seluruh umat agar supaya kita mendapat berkah dari Tuhan. Jadi itu intinya, ya. Jadi salawat, salat berjamaah, zikir jar, dan yang terakhir itu yang terpenting adalah adab. Ada satu ada pedeceng ada silaturahmi antara jamaah, memperkuat itu silaturahmi, khususnya kita syarah ke si mursyid tarekat Halwatis Samang yang masih hidup dan sudah wafat. Kami tidak mengatakan meninggal. Si mursyid Halwatis Samang itu tidak meninggal. Dia wafat. Ya. Manasari alindrungna, malindrungi ri anasangna. Itu lalu para waliullah. Waliullah itu begitu, tidak pernah meninggal, ya. Jangan katakan meninggal itu orang beriman, tidak. Hanya pindah dimensi saja. Seandainya Allah membuka pintu hati kita, membuka pintu mata batin kita, maka kita akan melihat itu semua. Kita akan melihat semua itu orang-orang yang karakternya seperti tanah, karakternya seperti batu dan apa semuanya. Tapi Allah menutupi, Allah menutupi gaib, menutupi yang apalagi namanya aib itu. Jadi Halwatis Samang itu sangat artinya bagaimana menjaga
toleransi antar umat Islam, antar golongan supaya mendapatkan ridha Allah. Nah, itu saya kira Dinda menyangkut mengenai kalau itu tadi dipertanyakan masalah intinya, itu bersikir, berbanyak sikir. Karena itu adalah jaminan Rasulullah. Ya. Orang yang senantiasa bersikir, mengingat Allah, karena kita seorang hamba hanya mengingat saja. Tidak bisa kita kenal. Karena tidak pernah kita lihat. Tapi dengan melalui tarekat, dengan semusik itu bertawassul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada semusik tarekat, maka insya Allah kita akan mendapatkan berkah dari situ semua. Dari Rasulullah, dari semusik tarekat, kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu ya dengan zikir itu tadi. Karena itu adalah jaminan Rasulullah untuk masuk surga. Ada kan hadisnya ya? Siapa akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Bukankah itu jaminan? Ya. Salat itu tidak ada jaminan masuk surga. Ada kayaknya? Tidak ada tuh. Puasa juga tidak ada jaminan masuk surga. Tapi zikir, orang yang bersikir senantiasa menggantungkan dirinya hanya kepada Allah, maka dijamin masuk surga. Sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu kasih. Ya, kalau dari penjelasannya dari Gurta tadi, saya menarik benang merahnya di sini bahwa kalau untuk sampai kepada tujuan, kepada ma'rifatullah dari pemahaman syariat, tarekat, hakikat itu, tarekat halawati Saman memilih jalan itu untuk mendapatkan atau untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya, yaitu benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian pun kalau membahas masalah zikir dan halwat adalah sesuatu yang paling penting dalam tarekat ini. Nah, bagaimana kira-kira pelaksanaan yang sudah dijelaskan beberapa tadi pun, pelaksanaan atau makna yang terdalam dari ritual tersebut, dari zikir-zikir itu tadi pun. Baik, jadi semakin mendalam ini. Saya pun juga menjawabnya. Jadi ya, kita cobalah menjawab sesuai dengan petunjuk Allah. Karena segala sesuatunya itu Allah yang menggerakkan. Kita juga adakan begini, Allah yang menggerakkan. Alhamdulillah, semoga kita mendapatkan berkah ya. Jadi, zikir dan halwat adalah bagian penting dalam tarekat halwat Samam. Zikir itu kan memanggil, mengingat. Kalau mengenal, memanggil, mengingat, dan mengenal. Saya kasih contoh. Ada misalnya man ahabba syai'an aksara min syikri. Siapa yang mencintai sesuatu maka dia banyak mengingatnya. Anda mencintai istrinya, Anda mencintai suaminya, kita mencintai istri kita mencintai orang tua kita, selalu banyak mengingatnya. Bagaimana Allah? Apakah pernah kita mengingatnya? Ya. Mengingat Allah. Ya, tidak pernah. Ya, hanya mengingat namanya saja, la ilaha illallah. Mengingat sifatnya, mengingat itu nama-namanya yang 99 nama itu. Jadi mengenalnya itu juga perlu. Bagaimana kita bisa mengabdi kepada Tuhan kalau kita tidak mengenalnya? Kau bicara ada meluk mati dari Tuhan Allah Taala, kau dia dijepun nih. Mas, bicara ada meluk disompo Tuhan Allah Taala, kau dia dijepun. Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadanya. Kata-kata pengabdian apakah betul? Betul kita ini mengabdi kepada Tuhan, padahal kita tidak tahu, kita tidak tahu, maka harus dipahami Tuhan. Dijepun kuangnya. Untuk menjepun kuangnya, maka ada tiga. Dipahami apanya? Wujudnya. Ya. Yang kedua, dipahami nurnya. Yang ketiga, dipahami sirnya. Ya. Wujudnya itu tadi, itu termasuk lainnya ke sakti. Terus kalau nurnya lainnya ke sifat-sifatnya.
Sifat-sifat Allah itu semuanya yang diciptakan itu adalah nama-nama termasuk kita. Sedangkan sini itu adalah rahasia. Tidak ada yang bisa memahami itu Iya, kalau hati kalbu masih kotor. Masih ada keakuan di situ. Jadi panah untuk melebur seorang hamba kepada Tuhan yang ma'rifatullah, dia harus panah menghilangkan dirinya yang bohong hanya Tuhan. Ya, fana itu sudah tidak ada kita ini secara hakiki. Syariatnya tetap begini ada, tetapi hakikatnya tidak ada. Yang ada hanya wujud Tuhan. Tuhan. Ya. Ya kan begitu. Kalau bagaimana bisa menyatu kalau ada kita, ada juga. Iya, Bang. Itu logika kan? Iya, Bang. Bagaimana bisa? Jadi saya kasih contoh dulu supaya cepat dipahami. Misalnya siapa namanya? Iqbal, Bang. Iqbal. Misalnya saya ini dosenmu toh. Iya, Bang. Nah Iqbal, sebentar sungguh saya mau ke rumah mau bersilaturahmi. Ya, Iqbal langsung, kenapa berutang mau datang ke rumah silaturahmi besok pagi? Iqbal itu langsung berpikir spontan. Wah, berutang ini mau datang ke rumah besok pagi. Padahal biasanya nanti jam 7 baru bangun. Iya, Bang. Kadang tidak sholat subuh juga, tapi sholat pagi. Semuanya ya. Yang penting tidak ada aktivitas langsung sholat subuh. Biar jam 7 dan 8 bisa menerima bersama. Pagi-pagi sekali Iqbal membuka pintu, lebar-lebar. Terus membuka Iqbal lemarinya mencari baju yang terbaik. Terbaik ini. Saya mau tanya Iqbal, yang ada di perasaan Iqbal waktu itu, apakah Iqbal menguasai dirinya atau gurunya yang menguasai Iqbal? Sudah dikuasai kalau seperti itu, Bang. Di situlah. Oh. Jadi tidak ada lagi Iqbal di situ, yang ada gurunya Iqbal. Ini Ya, contoh konkret ya. contohnya, Bang. Bisa, Pak. Ini logika kan? Iya, Bang. Logika. Masuk. Jadi setelah itu bagaimana yang 8 ada nih gurunya. Assalamualaikum Iqbal, Waalaikumsalam. Masuk ke dulu. Ya. Masuk ke dulu. Tidak ada di situ. Iya. Tidak ada nih karena sudah kering doang itu sudah menyatu. Iya, Bang. Sudah menyatu nih ya. Sudah tidak ada panami di sini. Iya. Panami Iqbal ke gurunya. Yang bakal adalah gurunya. Contoh Iya, jadi Bang. contoh ya. Iya. Ananda Iqbal contoh. Itu juga kepada Tuhan. Iya. Harus kita mana? Tidak ada lagi gitu. Ada hanya Tuhan. Makanya keakuan itu tidak boleh ada lagi. Kalau ada keakuan itu kita mengaku saya ada harta, saya ada ini, saya ganteng, saya pintar. Kalau masih ada ego, masih ada keakuan saya pintar daripada kamu, udah tidak bisa lagi sampai kepada Tuhan. Karena itu miliknya Tuhan semua. Dihilangkan semua itu, dileburkan semua itu, panah semua itu harus tidak boleh ada selain. Kalau kita mau bersama dengan Tuhan, itu ya. Saya kira begitu. Bisa dipahami ya banyak. Bisa, Bang. Contoh yang lain. Kalau perlu saja berikan lagi contoh-contoh lah. Iya. Oke, biasa saya sampaikan kepada teman-teman tadi S1. Kalau saya mengajarkan ilmu tasawuf, saya kasih contoh bagaimana Tuhan itu ya hebat tuh. Tidak pernah tidak ada. Tidak ada betul. Orang tidak. Untuk apa kita menyembah sesuatu kalau kita tidak kenal? Saya itu kenal Tuhan, harus kita kenal Tuhan baru kita menyembahnya. Masa kita mau mencintai sesuatu kita tidak kenal? Itu tidak masuk akal. Iya. Kita kasih contoh lagi itu. Makanya Tuhan, hanya Tuhan yang ada. Yang lain tidak ada. Hanya Tuhan yang ada di sini. Yang lain akan sirna semua, akan hancur semua. Kasih contoh misalnya Iqbal biasa ke Kalimantan Iya, Bang. kapal laut ya. Iya, Bang. Di tengah lautan ada gelombang ya, gelombang yang tinggi sekali, ombak besar. Dia kasih goyang itu kapal laut. Jadi yang kita lihat itu secara kasat mata, secara mata terbuka itu gelombang. Gelombang ya, ombak besar. Tapi hakikat di balik gelombang itu apa? Anginnya, Bang.
Hakikat dari gelombang itu apa? Hakikat dari ombak itu apa? Adalah air. Oh iya, 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 Bang. Ombak Angin, itu hanya angin. nama. Iya, iya, iya. Yang Hakikat. nyata itu sebenarnya yang ombak itu tidak ada. Oh, Yang ada itu adalah air. air. Ya. Iya. Coba kalau tanamnya tidak ada nih air, tidak ada nih ombak, berarti yang nampak adalah Air. air ya. Iya, Bang. Masuk akal kan? Iya, Bang. Ya. Oh, Sudah. dari hakikatnya di situ. Kita di dunia ini bahwa kita ini sebenarnya hilangkan diri kita kalau kita sampai kepada Tuhan. Ya. Ada orang sufi berteriak, ya Allah, ya Rab, bagaimana cara aku supaya saya bisa sampai kepadamu ya Allah ya Rab? Maka ada didengar al-kali-kalinya oleh makada kumero kalaturia alimi napolo kumay. Hilangkan dirimu. Matilah kamu sebelum mati. Maka kamu datanglah kepada aku. Itu ya salah satu sufi terkemuka. Ya, di dunia PKN. Jadi itu tadi contoh-contoh jelas bahwa yang ada itu sebenarnya hakikatnya adalah air. Sama halnya dengan misalnya taruhlah ini meja. Iya, Bang. Hakikat meja itu taruhlah meja kayu ya. Kayu, ya. Hakikat ini kayu. Hakikatnya adalah kayu, bukan meja. Ya. Ya. Iya, Yang meja ini kita melihat, tapi hakikatnya adalah kayu. kayu. Iya. Kalau dipotong-potong ini meja, bukan di meja. Menjadi kayu. Kayu. Jadi itulah yang diolah oleh penganut oleh musik regalo bersama supaya yang berpikir itu adalah bukan cuma otak, tapi yang berpikir itu adalah kalbu, rasa untuk memahami jati diri sebagai hamba Allah. Sehingga kalau seorang hamba Allah sudah memahami jati dirinya, tidak ada persoalan di dunia. Tidak ada. Semua masalah bisa terselesaikan walaupun banyak ujian. Tidak ada persoalan. Terkadang orang melihat kita. Apa itu? Padahal biasa santai-santai aja. Biasa. Tidak ada persoalan. Saya kira itu. Iya. Sudah tanya. Iya, Bang. Jadi kalau untuk benar-benar mengenal Allah, Sedangkan tolong. Iya, Bang. Sebelum. iya, Sedangkan halwat itu. Sikit itu tadi kan memanggil. iya, Bang. Ya, memanggil, mengingat Allah. Sedangkan halwat itu adalah menyendiri. Kalau halwat sama itu, halwat itu Menyendiri. Iya. Iya. Walaupun orang berperang di dunia ini termasuk Indonesia, Iya. tidak ya. Misalnya banyak persoalan-persoalan di dunia ini. Orang halwat itu selalu berhalwat, selalu menyendiri, menyatu dengan Tuhannya, berpikir spiritual, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun yang mencari dunia, kalau perlu di genggamannya dunia ini ada di genggamannya. Tapi dunia ini ada di genggamannya, tapi tidak ada di hatinya. Itulah orang halwat. Jadi dunia itu tidak pernah ada di hatinya. Dunia itu hanya ada di tempatnya. Ya, itu halwat. Halwat zaman itu menyendiri di tengah keramaian. Ya, halwat. Ya. Kalau mendengar dari penjelasan dari Guru tadi, mungkin para penonton yang sedang menyaksikan ini, apalagi yang masih merasa tersesat untuk mengenal Tuhannya bagi orang-orang agnostik atau ateis, dari penjelasan Guru tadi, jelas sekali bagaimana cara kita untuk mendatangkan Tuhan itu sendiri kepada diri kita, yaitu dengan cara menghilangkan keakuan itu. Nah, itu luar biasa penjelasannya tadi, Pung. Kemudian selanjutnya, Pung, kira-kira kalau ada seseorang yang ingin mendalami tarekat halawatiyah ini, apa kira-kira proses yang harus dijalani, Pung? Harus belajar. Ya. Belajar itu pertamanya belajar, dihilangkan egonya, Iya. dihilangkan keakuannya. Apalagi kalau dia mau masuk tarekat, termasuk ini ya sudah dibayar ya. Yo, Siapa? Airfeeding. Sudah dibayar menjadi penganut tarekat Al-Watis Samang. Airfeeding itu dia sudah masuk tarekat. Cuman begini, kalau ada mau masuk tarekat, biasanya saya itu menyuruh dulu dia supaya belajar
termasuk rajin dulu pi sholat berjamaah bersama dengan penganut halwatiyah dan mengikuti zikir dia. Karena jangan sampai dia ikhlas dikasih terus dia tidak laksanakan. Karena kenapa orang halwati samang itu tuan guru jadi manci pabura butuh manci ditampa. Tanpa itu racun. Kalau dia melaksanakan maka dia akan selamat dunia akhirat. Tapi kalau dia tidak melaksanakan itu bahaya. Menjadi racun itu. Jadi kalau ini ketat kami lakukan gitu. Jadi kalau ada mau masuk belajar dulu lah, ikut salat berjamaah di masjid, utamanya salat berjamaahnya halwatiyah saman dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah, baru zikir jahar kita bersetelah latihannya itu sudah bagus, ya latihan kerohaniannya sudah bagus. Setelah dia ikhlas mau menerima hal baru kita. Ya. Karena kalau kita tidak kasih, kami juga berdosa. Tapi kalau langsung kami kasih, wah itu bahaya juga. Bahaya juga. Harus dulu diuji mentalnya dulu, diuji rohaninya juga. Apakah dia siap lahir batin? Karena tidak gampang itu halwatiyah dimasuki. Karena dulu halwatiyah sama itu tidak sembarang orang masuk. Khusus dulu waktu saya punya kakek buli itu, nanti dia menghadap kepada Raja Goa Satu Malingkade Manyondri, bagaimana karena kalau kita kasih masyarakat umum yang mau terima halwatiyah sama dikasih. Karena Goa Satu Malingkade Manyondri menyerahkan kepada pimpinan halwatiyah, silakan. Dulu makanya halwatiyah sama itu berkembang di seluruh Sulawesi Selatan, diterima oleh seluruh raja-raja yang ada di Sulawesi Selatan. Kecuali di Kabupaten Pangkep, karena waktu itu adalah Muslim. Di semua raja-raja Sulawesi Selatan ada orang penganut halwatiyah sama, termasuk Raja Wajo. Raja Wajo di Mangga Barani. Mangga Barani. Arwah Matu Wajo. Itu ya masuk. Sampai sekarang ya cucunya. Saya kira itu. Ya. Jadi kalau dari penjelasannya Guru tadi kita bisa menarik kesimpulan di sini bahwa ketika ingin mendalami tarekat halwatiyah saman itu harus dengan kesungguhan. Karena kenapa? Ketika dilaksanakan mendapatkan keselamatan, ketika tidak dilaksanakan akan menjadi racun. Iya. Nah, jadi perlu kesungguhan untuk mendalami, Bung. Termasuk kita umat Islam harus sungguh-sungguh menjalani Islam itu dengan baik dan benar. Bagaimana keimanan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah. Bukan hanya sekadar Islam KTP. Ya. Tapi itu juga ada artinya halwatiyah KTP. Ada juga. Jadi hati-hati. Bukan semuanya orang halwatiyah itu betul-betul melaksanakan halwatiyah. Ada juga halwatiyah KTP saja. Tidak melaksanakan. Sama aja kita. Islam KTP, dia KTP tapi tidak sholat. Iya, Bung. Dan juga orang halwatiyah begitu. Tidak mau sholat berjamaah, tidak mau bersihkan, ikut saja, ikut. Nah, itu kekeliruan besar ya. Jadi ketak itu halwatiyah sama kalau ada mau menerima itu. Harus kita uji dulu dia punya mental, uji dulu dia punya rohani. Apakah dia mampu melaksanakan ajaran Islam itu dengan baik dan benar. Utamanya sholat 5 waktunya. Itu ketak sekali di situ. Apakah dia sholat 5 waktu baik? Apakah dia selalu sholat berjamaah atau bagaimana? Selalu dikontrol. Itu deh. Ya, kalau kita kaitkan di era modern ini, Pung, banyak sekali generasi muda yang sekarang ini cenderung menjauh dari pendekatan spiritual. Nah, bagaimana kira-kira tarekat halwatiyah saman menjawab tantangan ini bagi generasi muda, Pung, di era modern yang jadi saat ini? Semakin berkembangnya era globalisasi, ilmu yang begitu modern luar biasa, justru tasawuf itu harus masuk di situ daripada generasi muda untuk menyelamatkan mereka generasi muda. Ya, kan itu tadi saya jelaskan. Ya, itu masuk logika kan? Tadi masuk. Jadi tasawuf itu masuk logika. Tasawuf itu agak membersihkan jiwa. Jadi kalau generasi muda membersihkan jiwanya, maka bangsa ini akan luar biasa menjadi bangsa Indonesia yang keemasan. Apa yang diprogramkan oleh presiden kita itu Indonesia Emas. Pemudanya yang harus menjadi spiritual.
generasi muda harus menjadi spiritual, bukan cuma hanya labelnya saja, namanya saja, tapi dia hanya memahami itu hakikat daripada pemuda itu. Saya ini pemuda untuk apa? Ya. Saya harus mengerti diri saya bagaimana untuk mengembangkan agama Allah ini di dunia ini. Nah, dia harus mendekatkan diri kepada Tuhannya, yaitu nilai-nilai tasawuf. Mengosongkan dirinya selain daripada Allah. Tetapi bukan berarti meninggalkan dunia, tidak. Mencari dunia dengan sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa akhirat. Itu dari saya. Begitu saya kira tidak bisa lepas. Kita tidak bisa lepas dari spiritual. Kalau kita mau selamat harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak ada keselamatan tanpa spiritual, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kebatinan, nilai-nilai tarekat tasawuf, hakikat dan ma'rifat. Saya kira itu. Kalau mengenai peran teknologi nih, Kung. Peran teknologi dalam menyebarkan nilai-nilai tasawuf dalam era modern ini, bagaimana kira-kira itu, Kung? Pendapat dari Guru Tak, apakah itu sangat berpengaruh ketika sosial media sekarang ini digunakan luar biasa sekarang. Luar biasa sekarang Anda. Sosial media itu luar biasa sekarang. Seperti Dr. Buya Ar-Rasyid. Itu ada kemiripan dengan penjelasan dari tarekat Halwatis. Buya Ar-Rasyid itu. Dia kan melakukan melalui dengan media sosial, TikTok, Instagram dan sebagainya. Itu luar biasa sekali. Jadi saya kira penganut Halwatis Sambang itu bukan lagi menunggu, tapi dia menjemput itu teknologi. Dia mendalami itu bahwa saatnya sekarang itu harus mengglobal, harus mengikuti dunia teknologi. Penganut Halwatia. Cuman ini saya jelaskan Nanda, karena biasa juga ada yang menanyakan kenapa Halwatis Sambang itu tidak ada lembaganya, lembaga pendidikannya. Ini dari Syekh Mursyid Tarekat Halwatis Sambang, dari pimpinan, dari kakek buyut saya pernah mengatakan kami tidak membentuk lembaga pendidikan karena kami khawatir ada konflik. Konflik intern nanti di dalamnya. Tapi kami serahkan kepada seluruh jamaah, silakan bergabung dengan umat-umat Islam yang lain, termasuk saya masuk di Asadiyah. Guru Tak, Dr. Barudi Balutaris ada di Asadiyah, yang lain ada di Muhammadiyah mengajar, ada profesor, ada guru besar, ada semuanya. Tapi kita tidak boleh libatkan tarekat dengan dunia. Jadi tarekat Halwatis Sambang fokus untuk akhirat. Kemurnian tarekat Halwatis Sambang itu harus kita jaga. Itulah perbedaan kami dengan tarekat yang lain. Kami tidak ada lembaganya. Bahkan ada yang dulu sampaikan, bikin lembaga. Saya diam aja. Saya diam. Enggak. Jadi kami memegang teguh amanah dari pimpinan tarekat Halwatis Sambang, Syekh Mursyid kami. Bahwa jangan membuat lembaga. Kalau ada silakan. Itu pribadimu. Tetapi kalau mau masuk suatu semua instansi silakan. Silakan memasuki dunia ilmu, dunia peradaban. Itu ya. Itu. Karena orang banyak tidak tahu kenapa tidak ada lembaganya Halwatis Sambang. Memang kami tidak melakukan itu karena kami menjaga kemuliaan tarekat Halwatis Sambang. Saya kira itu. Nah, mengenai ini, Bang. Mengenai pengalaman pribadi. Apakah ada pengalaman spiritual yang sangat berkesan kepada Guru Tak ketika menjalani tarekat ini? Ini pribadi nih. Banyak pribadi rahasia ya. Jadi kalau sudah dibocorkan bukan lagi rahasia. Jadi tapi ya saya mau biasa-biasa aja, biasa-biasa. Cuma saya pernah tergugah hati saya, tergoncang jiwa saya. Waktu saya ikut dengan Syekh Mursyid saya sekaligus orang tua saya yang dia sekolah di Wajo. Dia pernah berjalan, dia pernah bersilaturahmi ke khalifahnya di Desa Toa. Desa Toa kecamatan apa itu? Majaulah ya? Majaulah Desa Toa Faun. Dia pernah, namanya siapa itu yang dia datangi. Jadi dia adalah purnawirawan dari tentara. Dia datangi
pas asar itu kita naik rumahnya karena saling merindu. Ya. Jadi saya dengan musik itu dengan muridnya itu saling merindukan. Kalau tidak ada kerinduan itu apa? Jadi murid itu harus rindu kepada musiknya. Begitu juga sebaliknya. Harus selalu dikontrol. Saya itu harus selalu mengontrol murid-muridnya. Supaya ada connect batin. Lahir dan batin dunia akhirat. Jadi saling merindu berpelukan. Baru itu saya musik. Wan Netpi. Kajian dapat Wan Netpi. Orang tua saya sekaligus guru saya. Saya musik saya. Dia mengatakan dalam bahasa Bugis. Maka pada majapui pada pahangi. Dek nang kawasan ngaleku malabi na iya daun rakoy kuryo boleh. Dek nang kawasan ngaleku malabi na iya daun rakoy yang ada di samping rumah itu. Wah, langsung itu tersentuh jiwaku. Ada apa ini? Bukankah kita manusia ini khalifah yang paling mulia di sisi Tuhan? Kenapa itu sapunya saya mengatakan dengan kawangga alaiku malabbi na iya to sewa-sewa ang kayo boleh. Setelah, tapi saya tidak bertanya. Jadi orang yang mau bertarika itu ndak boleh banyak pertanyaannya. Mengikuti saja. Ikuti saja. Karena tidak mungkin waliullah itu salah untuk membimbing, mendidik murid-muridnya. Tidak mungkin salah. Karena dia dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergugah sepunya jiwa. Kenapa bisa ya? Tapi saya tidak pernah bertanya. Saya ikuti saja itu arahan-arahan emosi saya. Setelah itu, oh ternyata kalau kita menganggap diri kita lebih tinggi daripada yang lain, sudah hancurlah kita. Tidak ada kita ini. Ya, habis sudah. Selesai kita. Artinya saja begini, hakikatnya. Saya menganggap diri saya lebih pintar daripada adik Nanda, lebih jago daripada Nanda. Sudah selesai saya menurut ajaran tarekat. Jadi tidak boleh kita saling meremehkan. Nah, itulah sehingga itu tergugah saya. Di situ saya tergugah. Ternyata itu memang ego, keakuan itu tidak boleh ada pada diri manusia. Kalau dia mau sampai kepada Tuhannya. Kalau masih ada ego, masih ada keakuan itu pada dirinya, sudah tidak akan sampai-sampai. Bagaimanapun dia, walaupun dia mursyid, walaupun dia sebagai mursyid tarekat, tapi kalau masih ada keakuan pada dirinya, tidak akan sampai-sampai, tidak akan mengenal kebenaran Allah. Apalagi seperti kita ini, seperti saya ini, mohon maaf, saya ini hamba Allah yang paling rendah. Ya, jadi tidak boleh ada keakuan sedikit pun pada diri kita kalau kita mau sampai kepada Allah. Sehingga itu tergugah ya, itu pengalaman pribadi saya Nanda. Saya dapatkan itu. Dan saya kira banyak yang lain ya. Cuma itu saja saya bisa sampaikan. Itu yang lain rahasia. Iya Bung ya. Yang bisa dipetik dari pembahasan tadi pun bahwa tulia alam mariawai. Betul ya alam mariawai. Lebih mirya ya alam mariawai daripada ya alam mariasa. Iya Bung. Ko mariasa ki ko buat ki mahdi ki. Ko mariawa ki no to buat itu no mahdi. Paling masan na malofemi. Nah, kira-kira Bung dari tarekat Halawati itu sendiri dari ajaran atau zikirnya, kira-kira apakah ada yang bisa membantu seseorang untuk menghadapi kegelisahan, stres, atau kekerasan dalam hidup, keresahan dalam hidup? Bagaimana kira-kira itu? Ya, menghadapi generasi muda yang banyak masalah, banyak problem ya. Sekarang masyarakat itu bukan cuma masyarakat keseluruhan, termasuk generasi muda. Generasi muda itu hampa. Masyarakat itu hampa, kosong. Makanya harus diisi dengan dunia tasawuf. Ya, pendekatan sikir, wirik-wirik sikir, belajar tentang tasawuf, belajar tentang baka, fana, sabar, apa itu sabar, apa itu ikhlas, apa itu merendahkan diri. Itu semuanya. Tidak ada keselamatan tanpa melalui dengan itu semuanya. Karena bukan hanya sekadar kita sholat saja, tetapi dalam bahasa Bugis, pura wing kelinga andi guruta Yunus Martan.
Andi Guruta Yunus Martang. Waktu itu saya masih kecil itu masih senawia kelas 1. Maka dembo. Kalau ako nasa masuma dawa, aja na mega aya mo fau. Yang penting kana si D2, yang penting mulai laksanakan nyero aya mo fau. Nasa ko masampajak ko, kasi bate masampajak. Panyawa itu sampajak mo. Panyawa. Kasih itu sholat mo. Artinya apa? Itu khusyuk. Tidak ada yang bisa mendapatkan itu khusyuk salat tanpa dengan melalui spiritual, tanpa melalui dengan dunia tasawuf. Dunia tasawuf itu adalah dunia tarekat. Hakikat ma'rifah dengan melalui dengan syariat itu tadi. Itu harus, tidak boleh tidak. Jadi generasi muda itu bagaimana agar supaya bukan hanya sekadar syariatnya saja. Asy-syari'atu wal hakikatu mutalasimaini la yambutu abada illa ma ukhra. Syariat andrangnya hakikat seserap ya dua. Temaguna sedina sengadina ifakkari sungapa. Jadi syariat tareka hakikat harus saling menyatu. Tidak boleh dihilangkan. Ya, nah, itu. Jadi generasi muda itu harus mengisi dirinya nilai-nilai spiritual. Ya, nilai-nilai spiritual. Saya kira itu. Tidak boleh lepas dari situ, Nanda. Harus diisi dirinya dengan nilai-nilai spiritual, pendekatan kepada Allah, dengan melalui tawassul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada keselamatan tanpa Rasulullah. Tidak ada keselamatan tanpa Muhammad Nur Muhammad. Harus melalui itu. Karena kita dari situ. Ya, saya kira itu. Ya. Dari penjelasan Guruta tadi kita sudah sampai pada segmen terakhir yang dimana kira-kira apa pesan Guruta bagi umat Islam yang ingin mendalami spiritualis Islam bagi yang tidak mengenal ilmu tarekat, orang-orang yang ingin mendalami agama Islam akan tetapi belum mengenal yang namanya tarekat. Jadi saya kira begini, saya hanya di tengah-tengahnya saja. Ya, Bang. Bagi kami orang tarekat bukan cuma halwati samang. Ya, ada salah satu ungkapan sufi mengatakan bahwa nigi de gaga ande guruna. Ini bukan ayat ini ya. Maaf, nanti aja mengelintir. Bukan ayat, bukan hadis, hanya ungkapan sufi. Nigi de gaga ande guruna, majapunna tu setan ala ande guru. Itu ungkapan sufi. Nah, ini. Nah, itu. Jadi kalau ada orang yang mau, bagi kami orang tarekat, semua orang tarekat begitu. Pasti pegangannya begitu. Nigi digaga andre guru. Nah, andre guru dalam hal ini bukan guru di sekolah, bukan guru di bangku kuliah, bukan itu. Guru yang mengarahkan kita, membimbing lahir batin kita, membimbing dunia kita, membimbing akhlak kita, membimbing moral kita, pendekatan kita kepada Allah, membimbing nur, membimbing cahaya, membimbing apalagi namanya kalbu kita untuk mengarahkan kepada Tuhan, kepada Allah, mendapatkan berkahnya Tuhan. Itu ya, itu yang dimaksud orang tarekat. Jadi bagi yang mau mendapatkan keselamatan, bagi kami orang tarekat, carilah guru musik yang bisa membimbing, yang bisa mengarahkan kepada jalan Allah. Itu keselamatan dunia akhirat. Tanpa dengan itu, saya kira bagi kami orang tarekat tidak ada keselamatan. Saya kira demikian. Nah, kira-kira apa harapan dari Guruta untuk tarekat Halawatiyah Samman ke depannya, Pung? Untuk Sulawesi Selatan, Indonesia, atau khususnya di Kabupaten Wajo itu sendiri, Pung? Jadi khusus untuk kami sebagai keluarga besar tarekat Halawatiyah Samman, khususnya yang ada di Kabupaten Wajo, pada umumnya yang ada di Indonesia, Sulawesi Selatan, saya menghimbau kepada seluruh jamaah tarekat Halawatiyah Samman agar supaya tetap berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kepada para ulama kita, Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, mari kita bertoleransi, saling menghargai, saling menghormati antara umat beragama, khususnya umat Islam itu sendiri, karena Islam itu banyak golongan. Ya, jadi mari kita mencari kesamaan
Kesamaan umat Islam itu adalah mendapatkan ridho Allah. Kalau hanya perbedaan terus kita cari, maka sampai kiamat dunia tidak akan terselesaikan. Itu namanya furu, namanya perbedaan. Tetap ada perbedaan. Jadi mari kita saling merangkul, saling menghargai, saling menghormati, saling merindukan antara umat Islam dan umat Islam yang lain, supaya menjadi diridai oleh Allah di dunia dan di akhirat, dan insya Allah akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan berkah dari Syekh Mursyid tarekat, khususnya tarekat Halwatis Sama. Dan pada umumnya umat Islam khususnya di Gotewajo, mari kita menyatu seluruh umat yang ada di Gotewajo. Sekira demikian. Terima kasih semuanya yang diberikan amanah kepada saya, diwawancari oleh apa namanya ini? Namanya ini Nuta ini podcast PBMU ya. Gotewajo. Semoga bernilai ibadah semua pertemuan kita ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada tadi hal-hal yang tidak berkenan, tidak cocok di hati, yang tidak cocok dibuanglah jauh-jauh. Yang benar itu dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi pembahasan yang sangat-sangat luar biasa dari Guru Tak. Kalau dalam istilah Bugisnya dikatakan bahwa tak boleh rahasia. Dan rahasia umum. Pembahasan dari Guru Tak yang sangat luar biasa. Semoga teman-teman yang masih merasa tersesat di dalam mencari keberadaan Tuhan atau meyakini akan adanya Tuhan, sangat-sangat disarankan untuk menonton podcast ini dari awal sampai akhir. Karena kenapa? Penjelasan-penjelasan dari syariat, hakikat, tarekat, sampai ke puncak ma'rifat itu dijelaskan semuanya di sini. Oke, teman-teman jangan lupa dukung channel kita, NU Wajo Channel, untuk mendapatkan atau menonton video-video selanjutnya di episode selanjutnya. Tetap mengikuti channel kami. Jangan lupa di like, komen, di subscribe. Dan untuk bintang tamu selanjutnya silahkan yang ingin merequest, jelaskan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.